HP kayaknya semuanya ada Qurannya ya. Yang punya HP ya. Ayo, gimana itu hukumnya? Kadang-kadang hati-hati. Kalau HP aplikasinya sedang kita buka, ngebuka Quran, maka itu hukumnya sama dengan Quran yang sifatnya mushaf. Kalau aplikasinya sedang dibuka, ya artinya Qurannya sedang dibuka oleh kita, aplikasinya. Apa artinya? Toharohnya harus dijaga, hukum kesucian badannya harus dijaga, lalu kemudian adabiah akhlaknya juga harus dijaga. Ya, tetapi kalau sudah di-close programnya, ditutup aplikasinya, itu bukan Quran lagi. Boleh kita pegang, boleh kita apakan. Misalkan mentang-mentang Qurannya di HP, ayo ning kamar mandi, ayo disampaikan enak biasa malah mendodok nyekeli HP. Kloset dodok ya. Katanya daripada baca yang lain mending baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh, haram hukumnya. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang judul kitabnya itu Adab fi Hamalatil Quran, adab terhadap orang-orang yang ingin hafal Al-Quran. Di situ ada bagian bab yang menjelaskan tentang adabiah mau membaca Quran, agar kita mendapatkan manfaat dari Al-Quran, agar kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sebelum membacanya, maka akhlaknya harus dijaga. Akhlaknya banyak, ibu, mungkin sampai 30 item. Tapi diantaranya yang pertama, kata Imam An-Nawawi, kalau mau baca Quran, pertama ikhlaskan niat kita karena Allah. Satu, ya. Adab yang kedua, bersihkan mulut kita. Bersihkan bagaimana? Kadang mah enak baik, sedang ngaji ada kacang dipangan, kelau, ada ceuhil teh hapu buat sana. Apa itu? Makanan yang tersisa di gigi, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Maka kata Imam An-Nawawi, bagaimana kita akan mendapatkan berkah dari Al-Quran kalau akhlak kita tidak dijaga terhadap Al-Quran? Maka akhlak yang keduanya tadi dikatakan setelah niat lillahi ta'ala, yang kedua bersihkan mulut kitanya. Kumur-kumur dulu, bahkan disunahkannya mah kita gosok gigi atau bersiwak. Siwak itu apa? Kayu arok ya, yang biasa segini-gini ya. Nah itu sunnahnya pakai itu. Niat yang ikhlas, bersihkan mulut kita. Lalu kata Imam An-Nawawi, selanjutnya adalah dalam keadaan suci. Suci di mana? Berarti terbebas dari hadas. Hadas kecil kita punya wudu, hadas besar kita tidak sedang janabah dan lain sebagainya. Itu adabnya, itu akhlaknya, agar kita mendapatkan rahmat dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Lalu apa lagi? Kata Imam An-Nawawi, diupayakan kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Al-Quran, walaupun kita hafal akan surat itu, kalau kita dalam keadaan suci, maka pegang Al-Qurannya. Maksudnya bagaimana? Kita kalau malam Jumat kadang-kadang baca surat Yasin, baca surat Al-Mulk, baca Quran surat Waqiah gitu ya. Karena kita hafal, usbe di awal Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Boleh tidak? Boleh, silahkan. Tetapi kata Imam An-Nawawi, akan lebih bagus walaupun kita hafal, pegang mushafnya. Kenapa? Jadi double itu pahalanya, ibu. Ngapal iya, baca iya, pegang iya, maka dicatat itu Quran akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamat.
Yang berikutnya apa? Adab kita terhadap Quran. Tempatnya harus suci. Tempatnya harus suci. Ustadz, bagaimana? Kadang-kadang ada tuh anak kecil yang sambil mulung, dia lagi istirahat baca Quran. Ada kakek-kakek lagi jualan pisang, pisangnya juga sudah pada lapuk, nungguin dagangannya sambil baca Quran. Kalau dia dalam keadaan suci, tidak jadi persoalan. Di mana tempat yang suci itu tidak boleh kita membaca Al-Quran di tempat yang dalam keadaan banyak najisnya. Salah satunya adalah seperti kamar mandi. Maka saya titip, walaupun bagaimana berzikir saya mah katanya di kamar mandi sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil duduk di kloset duduk. Nggak usah dah ya, nggak usah. Kita cukup saja baca niat masuknya, duduk, doa ceboknya, keluar lagi, itu saja sudah. Apalagi membaca Quran. Tadi hubungannya dengan Quran yang ada di HP tadi. Kadang-kadang kan enak ya, enak tinggal wah, itu maknanya. Lalu yang berikutnya kata Imam An-Nawawi, agar mendapatkan rahmat dari Al-Quran, upayakan ketika baca Quran itu kita lakukan menghadap ke arah kiblat. Jelas Bu? Kan? Menghadap ke arah kiblat aja segeleme baik. Iki mah baca Quran ada nang ngunyar, ada ngalor, ada ngidul, ngetan ngulon. Padahal menurut para ulama, agar mendapatkan rahmat dari Al-Quran, adabiahnya, akhlaknya harus dipelihara, menghadap ke arah kiblat. Itu lakukan oleh kita. Lalu apa lagi Ustaz adabnya? Adabnya adalah perkeras bacaannya dan harus tartil membacanya. Sok ibu rasakan, kalau ibu habis sholat subuh baca Quran, suaranya dikeraskan, itu melatih kesehatan mental dan tubuh kita. Beda rasanya itu. Baca Quran di hati kita habis subuh, yang ada malah tidur. Iya, iya kan? Tapi kalau kita keluarkan ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, memang macam-macam. Baca Quran itu ada yang murotal, ada yang tahsin, itu macam-macam. Silakan apapun bisa itu tempuh. Apa artinya? Ada yang orang bacanya pelan, tartil, boleh silakan. Ada yang cepat, yang penting dijaga makhraj dan kaidah tajwidnya tidak jadi persoalan. Silakan. Cara bacanya seperti apa sekemampuan kita boleh. Lalu yang terakhir kata Imam An-Nawawi, agar mendapatkan rahmat dari Al-Quran itu jangan sampai kita tidak menghayati atau mentadaburi isi Al-Quran. Maksudnya bagaimana Ustaz? Buku yang dibaca ayat Qurannya itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Aynama takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ini sambil ngobrol ketawa-ketawa. Padahal ayatnya ayat tentang kematian. Itu maknanya tuh, maknanya. Warang we kori ngajinya. Pokoknya mah enak we. Ngajinya itu, padahal ayat-ayat tentang azab, tentang siksa. Maka kata Imam An-Nawawi, hayati bacaan itu, tadaburi, bahkan diupayakan ketika baca Quran menetes air mata kita. Pernah nggak Bu kayak begitu? Insya Allah kalau kita hayati menetes air mata kita, masya Allah, masya Allah. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
Baca itu pasti akan bergetar hati kita. Maka tidak salah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, akan bertambah keimanannya. Tadaburi itu ayat Quran itu oleh kita. Fa idza ja'atis apabila sudah datang tiupan sangkakala yang kedua, bimana apa? Dikumpulkan kita di alam mahsyar. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi. Orang-orang manusia-manusia beriman, nanti kalian itu berlari dari saudara, dihayati oleh kita, masya Allah. Wa ummihi wa abi, berlari dari ibunya, berlari dari bapaknya, dibayangkan oleh kita. Maka kalau tidak menetes air mata kita, dipertanyakan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan adabiyah kita, makanya tartil bacanya. Baida quri'al Qur'an fasami'u, dengarkan, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an itu secara tartil. Nah, kembali, maka ketika software Quran dibuka, maka kita akhlaknya harus dijaga terhadap handphone kita, tablet kita, sebagaimana kita memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Jelas Bu ya? Nah, gitu. Tapi kalau lagi ditutup mah tidak jadi persoalan. Itu bukan termasuk mushaf Al-Qur'an lagi.